Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Nama saya Anastasia Forensia Harun dengan NIM 0122000213 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Mirza Rashid dengan NIM 23216. Kali ini kami akan mempresentasikan karya ilmiah kami dengan judul Analisis Perbandingan Hukum Hak Asuh Anak dalam Perceraian Perkawinan Campuran antara WNI Indonesia dengan WNA Amerika Serikat berdasarkan putusan nomor 664 garing PDTG garing 2018 garing PN DPS. Berikut PowerPoint kami. Selanjutnya akan dilanjutkan pendahuluan oleh rekan saya. Dalam pendahuluan, perkawinan adalah bagian penting dalam kehidupan manusia untuk keberlangsungan keturunan dan kasih sayang. Perkawinan juga merupakan urusan negara, terutama jika melibatkan dua keluarga negaraan yang berbeda. Perkawinan campuran antara WNI dan WNA dapat menimbulkan kompleksitas hukum, terutama dalam perceraian yang melibatkan masalah harta bersama, hak asuh anak, dan kewarganegaraan. Perkawinan antara WNA dan WNI diatur dalam Pasal 57 U Nomor 1 Tahun 1974. Dalam perkawinan biasanya terdapat permasalahan yang dapat menyebabkan perceraian. Perceraian ini tidak hanya berdampak pada suami istri saja, tetapi juga berdampak pada anak-anak. Perceraian dalam perkawinan campuran memunculkan masalah hukum seperti harta bersama, hak asuh anak, dan kewarganegaraan anak. Dalam karya ilmiah ini fokus pada analisis masalah hak asuh anak dalam perceraian perkawinan campuran. Tujuan dari penelitian ini juga untuk menganalisis pengaturan hak asuh dan nafkah anak dalam hukum Indonesia serta perbandingannya dengan hukum di Amerika Serikat. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Metode penelitiannya, jenis penelitian yang kami gunakan yaitu yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum, yaitu pendekatan yuridis normatif diterapkan untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terkait hak asuh dan hak nafkah anak pasca perceraian dalam perkawinan campuran. Khususnya dalam putusan kami, hal ini penting untuk memahami bagaimana hukum Indonesia mengatur isu-isu tersebut. Sementara itu, pendekatan perbandingan hukum digunakan untuk mengkaji bagaimana lembaga hukum Amerika Serikat menangani kasus serupa, guna menemukan perbedaan, persamaan, serta kemungkinan penerapan prinsip-prinsip yang lebih efektif dalam hukum Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melihat aturan yang ada, tetapi juga mencoba mencari solusi yang terbaik. Pendekatan penelitian kami itu menggunakan perundang-undangan, pendekatan perundang-undangan. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji norma hukum dalam berbagai regulasi yang berkaitan dengan hak asuh dan nafkah anak pasca perceraian dalam perkawinan campuran. Beberapa regulasi yang akan dianalisis meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta peraturan lainnya yang relevan dengan perlindungan anak dalam perceraian. Hal ini penting agar dapat menggali sejauh mana hukum Indonesia memberikan perlindungan yang cukup terhadap anak dalam konteks perceraian internasional. Yang kedua, pendekatan kasus. Pendekatan ini diterapkan dengan menganalisis putusan kami untuk memahami bagaimana hakim mempertimbangkan aspek hukum dalam sengketa hak asuh dan nafkah anak dalam perkawinan campuran. Pendekatan ini memungkinkan untuk melihat bagaimana teori hukum diterapkan dalam praktik, serta menganalisis apakah ada celah atau kekurangan dalam penerapan hukum yang ada. Yang ketiga, itu pendekatan perbandingan.
Pendekatan ini digunakan untuk membandingkan regulasi dan praktik hukum terkait hak asuh dan nafkah anak di Indonesia dengan lembaga hukum di Amerika Serikat. Dengan membandingkan kedua lembaga hukum ini, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dari masing-masing lembaga hukum. Diharapkan temuan ini bisa memberikan masukan terkait penerapan prinsip-prinsip hukum yang lebih efektif dalam konteks hukum Indonesia serta untuk mengetahui apakah prinsip-prinsip hukum internasional bisa diadopsi untuk memperbaiki hukum di Indonesia. Metode penelitian selanjutnya yaitu dari sumber data. Yang pertama, penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yang kami gunakan itu dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Yang kedua, putusan pengadilan nomor 664 garing PDTG garing 2018 garing PN DPS. Yang ketiga, konvensi hak anak. Yang keempat, KUHP. Dan yang kelima, peraturan terkait dalam hukum Amerika Serikat. Yang kedua dari bahan hukum sekunder, yaitu kami gunakan buku, jurnal hukum, dan artikel ilmiah yang membahas hak asuh anak dan nafkah dalam perceraian perkawinan campuran. Yang kedua, itu putusan pengadilan lain yang memiliki relevansi terhadap topik penelitian. Yang ketiga, dari bahan hukum tersier, kami menggunakan kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber-sumber lain yang memberikan pemahaman lebih lanjut terhadap konsep-konsep hukum yang digunakan dalam penelitian ini. Uh, Dalam teknik pengumpulan data, data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai dokumen hukum, putusan pengadilan, serta literatur akademik yang membahas topik ini. Studi ini juga mencangkup analisis terhadap praktik peradilan dalam kasus serupa, guna memahami pola putusan hakim dalam sengketa hak asuh dan nafkah anak pasca perceraian baik dalam hukum Indonesia maupun hukum internasional. Data yang diperoleh akan memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai berbagai perspektif hukum yang terlibat. Dan yang terakhir, teknik analisis data. Data yang kami peroleh akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis, di mana penulis akan memaparkan dan mengkaji peraturan serta putusan pengadilan secara sistematis untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam kasus hak asuh dan nafkah anak dalam perceraian perkawinan campuran. Selain itu, metode ini kami gunakan yang komparatif, digunakan untuk membandingkan penerapan hukum di Indonesia dan Amerika Serikat dengan tujuan untuk menemukan kelemahan serta potensi penguatan regulasi di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam pengembangan kebijakan hukum yang lebih baik, yang bukan hanya berbasis pada teks hukum, tetapi juga memperhatikan dinamika sosial, politik, dan jurisprudensi yang berkembang dalam penanganan kasus hak asuh dan nafkah anak dalam perkawinan campuran. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya merupakan hasil penelitian. Dalam putusan nomor 66 garing PDT G garing 2018 garing PN, DPS merupakan contoh kompleksitas perceraian dalam perkawinan campuran, yang tidak hanya menyangkut putusannya, hubungan suami istri, tapi juga masalah sensitif mengenai hak asuh anak dan nafkah. Dalam memutuskan perkara ini, pengadilan Indonesia berpedoman pada asas perlindungan anak dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, dengan kecenderungan memberikan hak asuh kepada ibu, terutama anak yang masih di bawah umur, sambil tetap mewajibkan ayah untuk memberikan nafkah. Selanjutnya, eh, ini merupakan tabel yang kelompok kami bandingkan. Dalam perbandingan aspek, itu Indonesia dan Amerika. Sumber hukumnya di dalam hukum Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 1974, Junto Undang-Undang Nomor 6 Nomor 16 Tahun 2019, dan juga Kitab Undang Hukum Perdata. Selanjutnya juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Junto UU No 35 Tahun 2014. Dan hukum Amerikanya yaitu
Uniform Marriage and Divorce atau disingkat UMDA, dan state law seperti California Family Code, Texas Family Code, dan lain-lain. Dalam perceraian, di pasal 39 UU nomor 1 1974 menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Di Amerika Serikat juga mengatur hal tersebut di dalam UMDA nomor 302. Untuk tempat berperkara, pasangan non-muslim mengajukan perceraian ke pengadilan negeri, bukan pengadilan agama. Sedangkan di Amerika, tempat berperkara diadakan di pengadilan keluarga atau family court negara bagian masing-masing pihak. Penjelasannya, di di dalam hukum Indonesia, perceraian hanya dapat diajukan ke pengadilan negeri oleh salah satu pihak. Harus ada alasan sah, misal pertengkaran, perselingkuhan, atau kekerasan. Dan upaya pendamaian tetap diutamakan. Kalau dibandingkan dengan Amerika Serikat, perceraian di Amerika Serikat bersifat no fault. Cukup menyatakan hubungan sudah tidak bisa dipertahankan atau irretrievably broken. Dan selanjutnya tidak harus ada kesalahan dari salah satu pihak. Kalau terkait dengan hak asuh anak, hukum Indonesia berpedoman pada pasal 41 huruf A Undang-Undang Nomor 1 1974 yang bunyinya akibat putusan perkawinan karena perceraian ialah kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya. Dalam hal ini, pengadilan mempertimbangkan siapa yang paling layak menjadi pengasuh anak. Begitu juga di dalam UMDA 402 Amerika Serikat. Penjelasannya, dalam hukum Indonesia tidak ada ketentuan otomatis bahwa hak asuh diberikan kepada ibu. Pengadilan mempertimbangkan kepentingan-kepentingan terbaik anak dari mulai usia anak, kondisi psikologis, hubungan dengan orang tua, dan lain-lain. Dalam hukum Amerika, hak asuh ditentukan berdasarkan prinsip best interest of the child dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti hubungan emosional, kondisi lingkungan, keamanan, dan stabilitas kehidupan anak. Untuk tabel perbandingan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perbandingan hukum Indonesia dan Amerika mengenai hak asuh anak yang selanjutnya itu nafkah. Nafkah anak itu di Indonesia diatur dalam pasal 41 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya hidup dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri. Kewajiban ini menafkahi anak tetap berlaku terlepas dari hak asuh. Sedangkan di Amerika itu diatur dalam UMDA nomor 401 huruf B. Penjelasannya, nafkah anak tetap menjadi tanggung jawab orang tua, khususnya ayah. Meskipun ia tidak mendapatkan hak asuh, jumlah nafkah juga dapat diputuskan oleh pengadilan itu menurut di Indonesia. Sedangkan di Amerika Serikat, kewajiban memberikan nafkah bersifat bersama, ditentukan melalui perhitungan state guideline. Biasanya ada formula yang mempertimbangkan penghasilan, waktu pengasuhan, dan kebutuhan anak. Prinsip umumnya di Indonesia, kepentingan terbaik anak, tanggung jawab bersama orang tua, keadilan, dan perlindungan anak pasca perceraian. Sedangkan di Amerika itu best interest of the child dengan pendekatan fleksibel dan non-diskriminatif terhadap peran ibu atau ayah. Selanjutnya,
Oke, hasil penelitian kami itu pendekatan hukum Indonesia yang normatif dan syarat nilai sosial budaya ini berbeda dengan hukum di Amerika yang lebih mendapatkan evaluasi netral terhadap siapa yang paling bisa menjamin kesejahteraan anak. Perbandingan kedua sistem hukum ini mengungkapkan perbedaan fundamental dalam struktur dan filosofi di mana hukum di Indonesia bersifat kodifikatif dengan peran negara yang kuat, sementara hukum Amerika Serikat menganut common law yang fleksibel dan fokus pada the best interest of the child. Idealnya, penyelesaian kasus seperti ini memerlukan kombinasi antara kepastian hukum dan fleksibilitas penilaian untuk mencapai keadilan substantif bagi semua pihak terkait. Selanjutnya, selanjutnya boleh dibacakan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Untuk analisis dan diskusi dari hasil penelitian kami, analisis perbandingan lembaga hukum Indonesia dan Amerika Serikat dalam menangani perceraian hak asuh anak dan nafkah menunjukkan perbedaan dalam struktur kewenangan dan pendekatan hukum. Di Indonesia, pengadilan negeri menangani perkara pasangan non-muslim seperti dalam putusan nomor 66 garing PDT garing 2018 garing PN DPS, di mana hak asuh anak diberikan kepada ibu, yaitu WNI, dengan ayah WNA tetap bertanggung jawab atas nafkah. Praktik peradilan di Indonesia cenderung mengutamakan ibu sebagai pengasuh anak di bawah umur dalam kerangka hukum kodifikatif. Sebaliknya, di Amerika, family court di setiap negara bagian menangani perkara serupa dengan pendekatan evaluatif ber- berdasarkan prinsip the best interest of the child, dengan mempertimbangkan berbagai faktor melalui hak asuh berdasarkan peran gender yang kurang mempertimbangkan kondisi aktual anak, terutama dalam kasus lintas negara. Sementara itu, sistem Amerika Serikat yang lebih fleksibel menekankan pada penilaian kontekstual, meski menghadapi tantangan dalam konsistensi putusan dan kompleksitas pembuktian. Karya ilmiah ini menekankan perlunya lembaga hukum Indonesia untuk mengadopsi pendekatan yang lebih terbuka dan adaptif, terutama dalam perkara internasional, serta pentingnya bagi mahasiswa hukum untuk menganalisis lembaga hukum secara kritis dan realistis dengan fokus pada keadilan faktual dan kontekstual demi kepentingan terbaik untuk anak. Selanjutnya, kesimpulan. Penelitian ini membandingkan lembaga hukum Indonesia dan Amerika Serikat dalam menangani perceraian, hak asuh anak, dan nafkah dalam perkawinan campuran. Hasilnya menunjukkan perbedaan pendekatan di mana Indonesia cenderung normatif kodifikatif dengan asumsi peran gender dalam hak asuh. Sementara Amerika evaluatif berdasarkan the best interest of the child. Penelitian ini juga mendorong diskursus kritis terhadap praktis yudisial Indonesia dan menawarkan wacana alternatif untuk pemajuan hukum keluarga dan hukum perdata internasional, terutama dalam konteks perkawinan lintas negara. Mungkin sekian dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke rekan saya. Terima kasih. Terima kasih. Kami akan akhiri presentasi